Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sobat-sobat semuanya? Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2537 penampakan sebenarnya. Mereka bertiga membawa sekitar 100 atau 80 orang untuk mengepung Suster Ming, Li Fugui dan lainnya yang telah berubah dari monster. Setelah mengajukan pertanyaan, Zhang Weiwei menoleh ke arah Suster Ming yang berdiri di tangga di depannya dan berkata sambil tersenyum, "Saudari Ming, saya kembali agak terlambat." Su Linjiang menyadari ada yang tidak beres, dan ia segera mundur dari Suster Ming yang telah berubah menjadi monster. Setelah sampai di hadapan Zhang Weiwei, Fak Ming dan yang lainnya, Su Linjiang bertanya dengan suara rendah, "Zhang Tua, bagaimana kau tahu bahwa Suster Ming di tangga itu asli?" Zhang Weiwei tersenyum riang dan berkata, "Lihat, aku sudah menyuruhmu untuk masuk lebih dalam ke akar rumput, untuk memahami setiap anggota biro ke-6 kita. Tetapi kau tidak pernah mengambil hati kata-kataku." Fak Ming tampak tidak senang dan berkata, "Zhang Tua, jangan membuat kami penasaran. Katakan saja padaku bagaimana kau tahu bahwa Suster Ming di depanmu itu palsu." Zhang Weiwei berbalik, melirik Li Fugui, yang telah diubah oleh monster yang berdiri di belakang semua orang, lalu berkata dengan puas, "Sejujurnya, aku benar-benar tidak tahu apakah Suster Ming di depanku itu asli atau palsu. Tetapi aku dapat menjamin bahwa Li Fugui di depanku ini pasti palsu." Sial, sudah berapa lama aku mengenal saudara Fugui di kota Jiangnan. Jika saudara Fugui melihat kegembiraan seperti ini, dia pasti akan bergegas ke depan. Mengapa dia bersembunyi di belakang seperti pria licik di depannya ini? Tanpa diduga saat ini, monster yang berdiri di belakang kerumunan tiba-tiba terbang. Dalam sekejap mata, dia sampai pada Zhang Weiwei. Zhang Weiwei mengedarkan energi internalnya, tetapi sebelum dia bisa melawan, monster itu mengulurkan tangan dan mencengkeram tenggorokan Zhang Weiwei. "Beraninya kau mempertanyakan identitasku, aku akan menghancurkanmu sampai mati hari ini." Kepala Zhang Weiwei berdengung. Saat pihak lain mengatakan ini, dia dengan cepat mengedarkan energinya dan meninju perut pihak lain dengan keras. Sayang sekali, sebagai seorang pendekar kuno biasa di tahap awal alam inti emas, dia tidak bisa melukai monster di depannya. Tampaknya Zhang Weiwei hendak diinjak sampai mati oleh monster ini. Itu terjadi dalam sekejap mata. Di belakang Suster Ming, Hua Duo dan yang lainnya di tangga, suara tawa Li Fugui yang sengaja dibuat jahat dapat terdengar. Pada saat ini, Li Fugui telah sepenuhnya memahami keajaiban seni misteri 89 dan mata Qian Kun di alam rahasia Qian Kun. Hal yang paling penting adalah, dia juga tahu nama peri dari alam rahasia. Mula-mula ketika ada yang mengatakan dialah yang terpilih, dia bersikap skeptis. Bahkan kemudian, ia bermimpi di mana seorang malaikat datang kepadanya dan memberitahu bahwa ras iblis akan segera datang ke dunia dan bahwa ia adalah orang yang terpilih. Ia masih memiliki keraguan. Tapi sekarang, setelah dia tahu bahwa peri di alam rahasia Qian Kun bernama Huasu, baru saat itulah dia mempercayainya. Akulah orang yang benar-benar terpilih. Ketika semua orang di tempat kejadian mendengar suara Li Fugui, mereka langsung merasa lega. Zhang Weiwei yang tertangkap oleh monster itu tersipu malu dan berteriak kepada Li Fugui dengan suara serak, "Saudaraku, tolong selamatkan aku dengan cepat." Li Fugui datang di depan semua orang sambil tersenyum dan mengarahkan pandangannya pada monster yang berpura-pura menjadi dirinya sendiri. "Targetmu di sini adalah aku, dan ini tidak ada hubungannya dengan orang lain. Bisakah kau melepaskannya terlebih dahulu?" Li Fugui bertanya kepada monster di depannya sambil tersenyum. Monster itu memiliki ekspresi dingin di wajahnya.
Ada sedikit rasa jijik di matanya. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia masih mengambil kesempatan untuk melempar Zhang Weiwei yang ada di tangannya ke tanah. Setelah Zhang Weiwei mendarat, Fak Ming segera melangkah maju dan membantunya berdiri. Sun Si, Lan Liming dan yang lainnya saling memandang. Su Linjiang setengah membuka mulutnya, dan melihat Li Fugui datang ke arahnya, dia buru-buru menjelaskan, "Kapten Li, ini, apa yang terjadi? Siapa di antara kalian yang asli? Siapa yang palsu?" Li Fugui melirik Su Linjiang. Dia berkata dengan nada yang tampaknya tidak menyenangkan, "Dasar bodoh, tidak bisakah kau melihat ini? Baiklah, kalian boleh pergi dulu." Dia pergi setelah mengatakan ini. Li Fugui menatap monster yang berpura-pura menjadi Suster Ming dan berkata kepadanya sambil tersenyum, "Bagaimana menurutmu? Apakah kamu ingin menunjukkan identitas aslimu sendiri, atau kamu ingin aku membantumu?" Setelah mendengar ini, monster yang berpura-pura menjadi Suster Ming mengepalkan tangannya, mengerutkan kening, dan memarahi Li Fugui, "Wah, apakah kamu tidak percaya bahwa aku nyata sekarang?" Sebelum dia selesai berbicara, Li Fugui menoleh dan berkata sambil tersenyum, "Haha, jangan terus berpura-pura. Lihat di belakangmu, dahan pohon willow mencuat dari pantatmu." Sebenarnya, ketika Li Fugui menuruni tangga, dia sudah mengalirkan energi vital di tubuhnya dan membuka mata langit dan bumi. Hanya sekilas, Li Fugui kemudian melihat wajah sebenarnya dari dua monster di depannya. Yang berpura-pura menjadi Suster Ming adalah pohon willow, dan yang berpura-pura menjadi diriku sendiri adalah seekor tikus. Roh willow yang berpura-pura menjadi Suster Ming mendengar apa yang dikatakan Li Fugui. Tanpa sadar dia berbalik dan melihat ke belakangnya. Setelah semua orang yang hadir melihat pemandangan ini, sebenarnya tak perlu ditanyakan lagi, semua orang tahu kalau Suster Ming di depan kita ini palsu. Namun yang membuat semua orang penasaran adalah, apa yang dimaksud Li Fugui dengan ranting-ranting pohon willow yang muncul di belakangnya tadi? Mungkinkah itu, monster di hadapanku yang berpura-pura menjadi Suster Ming adalah pohon willow yang telah berubah menjadi roh? Jika ini benar, bagaimana Li Fugui mengetahuinya? Meskipun semua orang yang hadir memiliki banyak pertanyaan dalam benak mereka, mereka juga tahu bahwa sekarang bukanlah saat yang tepat untuk bertanya tentang masalah ini. Reaksi Su Linjiang cepat. Setelah menyadari bahwa Sister Ming dan Li Fugui adalah monster yang menyamar, dia segera memerintahkan anggota Biro ke-6 yang hadir, "Cepat kelilingi mereka berdua, jangan biarkan mereka kabur." Para anggota Biro ke-6 tidak punya waktu untuk mengambil tindakan. Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak perlu. Saya di sini hari ini, mereka tidak akan bisa melarikan diri." Li Fugui menoleh ke arah Sister Ming dan berkata sambil tersenyum, "Sister Ming, biarkan saudara-saudara biasa di permainan ke-6 ini pergi dari sini terlebih dahulu." Sister Ming tahu apa yang dipikirkan Li Fugui. Kelompok monster ini sangat kuat. Sekarang, bahkan jika murid-murid biasa dari Biro ke-6 tetap tinggal di sini, itu tidak akan ada gunanya. Bahkan, jika perkelahian terjadi, anggota biasa ini bahkan bisa kehilangan nyawa. Wakil Direktur Sun, bawa orang-orang ini keluar terlebih dahulu. Aku akan membiarkanmu datang nanti saat aku membutuhkanmu. Sun Si mengangguk setuju, dan dengan sebuah perintah, dia dengan cepat membawa anggota biasa yang baru saja tiba di sini pergi. Saudari Ming menghampiri Li Fugui dan bertanya dengan suara pelan, "Fugui, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Haha, tentu saja, kita harus menyingkirkan kedua monster ini."
Melihat senyum percaya diri di wajah Li Fugui, Saudari Ming bertanya, apakah kamu punya cara untuk menghadapi monster-monster itu sekarang? Li Fugui tersenyum dan berkata, tentu saja ada. Kau tinggal pergi ke tangga dan lihat saja keseruannya bersama para pemimpin sekte lainnya. Serahkan dua lainnya padaku. Saudari Ming menatap Li Fugui dengan tatapan kosong. Aku berpikir, orang ini pandai sekali membanggakan diri. Dalam perjalanan pulang dari negara kepulauan, aku tidur sangat lama. Sekarang ketika aku bangun, aku berkata bahwa aku punya cara untuk menghadapi monster. Siapa yang akan percaya ini? Anda mungkin tidak percaya atau tidak. Suster Ming juga tidak ingin orang-orang yang hadir kehilangan kepercayaan karena hal ini. Dia melakukan apa yang dikatakan Li Fugui, mundur. Meng Xian, Xuan Ming dan yang lainnya saling memandang. Tidak seorang pun tahu bagaimana Li Fugui berencana menghadapi dua monster di depannya. Kedua monster di depan mereka tidak pernah menganggap serius Li Fugui dari awal sampai akhir. Terutama monster yang berpura-pura menjadi Suster Ming. Setelah melihat bahwa Li Fugui benar-benar memerintahkan anak buahnya untuk mundur, dia tersenyum dengan ekspresi jijik dan berkata, "Wah, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kami tidak akan menyembunyikan apapun di depanmu. Kali ini kami datang ke Biro ke-6 untuk mengambil nyawamu. Jika kamu bersedia bunuh diri di depan kami akan memilih untuk mengampuni Biro ke-6 dan para tetua sekte ini. Tetapi sebaliknya, jika kamu masih berencana untuk menghadapi kami secara langsung, saya pikir kamu telah mengalami betapa kuatnya monster-monster kami." Li Fugui langsung menyela roh Willow di depannya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Diamlah sekarang. Bagaimana mungkin aku takut pada monster kecil sepertimu? Diamlah segera jika kau ingin hidup. Berlututlah dan bersujud memohon belas kasihan. Jika tidak, saat aku menurunkan murka guntur, aku berjanji akan mengubahmu menjadi abu." Roh Willow tertawa dan berkata, "Hahaha, sungguh lelucon, sungguh lelucon. Ras iblis kita telah terperangkap selama ribuan tahun. Selama 1000 tahun terakhir, keterampilan untuk menghadapi ras iblis kita telah lama hilang. Aku khawatir kau adalah praktisi paling kuat di antara ras manusiamu. Haha, melihat kekuatanmu, kau bahkan belum menembus level transformasi dewa, dan akan membutuhkan setidaknya 30 hingga 50 tahun sebelum kau dapat mengatasi kesengsaraan. Kau bahkan bukan level terendah dari keabadian. Apa yang dapat kau gunakan untuk menghadapiku?" Setelah mendengar kata-kata roh Willow, Xuan Ming Tianxi, Fumo Yuanzong dan lainnya tampak pucat pasi. Ya, di antara para praktisi di dunia saat ini, yang memiliki cara paling ampuh adalah Li Fugui. Tapi masalahnya adalah, Li Fugui sekarang bahkan bukan seorang abadi. Jadi bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan monster dari klan iblis? Jika keterampilan yang digunakan untuk menghadapi iblis tidak hilang, akan jauh lebih mudah untuk menghadapinya. Sama seperti monster biasa seperti yang ada di depannya, siapapun yang bertubuh besar di level Jindan dapat mengalahkannya dengan sedikit latihan. Tapi saat ini, keterampilan yang digunakan untuk menghadapi iblis telah lama hilang. Zenren Mengxian mendesah tak berdaya di antara kerumunan dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Sudah berakhir? Sepertinya umat manusia akan menghadapi bencana besar kali ini." Li Fugui mendengar ini, "Berbaliklah dan lihatlah orang-orang di belakang Anda." Saya melihat ekspresi putus asa di wajah setiap orang. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh. "Hei, teman-teman, apakah ini masalah sepele yang membuat kalian begitu kesal? Semangatlah. Apakah yang dikatakan monster di depan kita ini benar-benar penting? Jangan lupa, aku, Li Fugui,
telah berjanji sebelumnya bahwa selama kalian bersedia mengikutiku dengan setia, aku dapat melindungi kalian. Dia meninggalkan kata-kata ini, Li Fugui tidak memberi siapapun waktu untuk bereaksi. Dia menatap roh pohon willow di depannya, mencibir dan berkata, "Dasar monster, kau benar-benar tak tahu malu. Karena kau bilang aku tidak bisa menghadapimu. Sekarang lihat apa ini." Katanya, Li Fugui mengalirkan energi vitalnya dan mengaktifkan seni mendalam 89. Dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya berubah menjadi bola api yang menyala-nyala. Meng Tian dan yang lainnya tercengang setelah melihat pemandangan ini. Hua Duo bahkan lebih terkejut. Dia mengepalkan tangannya, membuka mulutnya, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, "Ya Tuhan, apa yang terjadi?" Saudari Ming juga meneteskan butiran keringat di dahinya, dan merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan suara rendah, "Tuan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi?" Meng Xian, Xuan Ming Tianxi, dan yang lainnya tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Dia orang yang baik tadi, kok bisa dalam sekejap mata berubah menjadi api yang berkobar. Li Fugui yang telah berubah menjadi api tertawa terbahak-bahak dan berkata kepada roh pohon willow yang juga menatapnya dengan tatapan kosong, "Monster, apakah kau masih berani mengatakan bahwa aku tidak dapat mengubahmu menjadi abu?" Roh pohon willow itu langsung menjadi pengecut. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda di depannya ternyata memiliki kemampuan yang begitu mendalam. Dia melihat bola api hasil transformasi Li Fugui melayang ke arahnya. Karena tergesa-gesa, roh willow tidak lagi tega untuk berubah wujud menjadi Suster Ming dan berdebat dengan Li Fugui dan yang lainnya. Dia langsung kembali ke bentuk aslinya. Cabang-cabang pohon willow yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari tubuhnya. Puluhan cabang yang menyerupai tanaman merambat, bagaikan cambuk, mencambuk api yang telah diubah oleh Li Fugui. Li Fugui melayang di udara, tak ada cara mengelak. Ia malah tertawa terbahak-bahak, katanya, "Dasar monster bodoh sekali, kau menggunakan tanaman merambatmu yang layu untuk menyalakan api. Bukankah kau hanya bermain-main dengan pengorbanan diri?" Tanaman merambat yang direntangkan oleh roh willow telah mulai terbakar. Li Fugui tersenyum gembira dan segera berlari menuju roh willow di depannya. Ketika peri pohon willow melihat bola api terbang ke arahnya, dia buru-buru berteriak, "Jangan datang, jangan datang." Li Fugui tersenyum penuh kemenangan dan berkata, "Aku akan datang. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Baru saja aku memberimu kesempatan untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Tetapi kau tidak memanfaatkannya. Sekarang kau memintaku untuk tidak datang. Jika aku masih mendengarkanmu, bukankah aku terlalu pengecut?" Dia belum selesai berbicara. Li Fugui telah membungkus roh willow langsung dalam api. Dalam sekejap, semangat willow yang tadi meraung tiba-tiba terbakar. Ia terus-menerus menjerit-jerit memilukan, berusaha melarikan diri dari bola api yang diciptakan Li Fugui. Sayangnya, setiap kali ia hendak melarikan diri dari api, Li Fugui akan mengulurkan tangan dan menariknya ke dalam api yang diciptakannya. Tunggu sampai roh willow terbakar habis menjadi abu. Baru pada saat itulah Li Fugui berhenti berlatih 89 seni mendalam dan mengembalikan penampilan aslinya. Meng Xian, Xuan Ming, Fumo dan yang lainnya benar-benar tercengang. Pemandangan tadi mengejutkan mereka, tidak kurang dari melihat seseorang berhasil mengatasi musibah dan naik ke surga. Hua Duo dan Sister Ming bahkan lebih tercengang. Orang-orang seperti Meng Xian, Xuan Ming dan lainnya pada tingkat tinggi seperti itu tidak dapat memahami apa yang telah dilakukan Li Fugui. Belum lagi Hua Duo dan Sister Ming,
Inilah yang mereka pikirkan. Li Fugui tidak ada bedanya dengan dewa. Li Fugui melihat semua orang terdiam dan hanya menatapnya dengan bodoh. Ia tersenyum dan berkata, "Mengapa kau menatapku seperti ini? Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja di hadapanku sekarang." Sampai sekarang, Hua Duoduo adalah orang pertama yang tenang. Dia segera bergegas menghampiri Li Fugui. Tanpa basa-basi lagi, dia hanya mengulurkan tangannya dan mencubit wajah Li Fugui. Bersambung.